Selamat sore saudara. Beberapa hari ini ribuan atlet usia di bawah 11 dan 13 tahun ini berbondong-bondong menuju ke GOR PB Djarum di Jati Kudus. Bersama saya saat ini sudah ada salah seorang pelatih dan juga mantan atlet yang pernah belajar atau menimba ilmu di PB Djarum. Bisa diperkenalkan Mas saat ini dengan Mas siapa? Mas Pandu Dewantoro. Saat ini sebagai pelatih PB Champion Klaten. Mas Pandu, saya panggilnya Mas Pandu ya. Nah, siap, Mas. ini terima kasih atas waktunya sebelumnya. Iya. Mas Pandu, boleh diceritakan Mas bagaimana awal Anda bisa kenal dengan PB Djarum dan kemudian juga sempat di sini juga ya. Iya. Nah, itu awalnya gimana Mas? Kalau dulu awal itu saya waktu ada pertandingan di Solo, itu kebetulan saya juara di situ. Terus kebetulan ada yang satu klub dengan saya itu udah duluan masuk ke PB Djarum, gitu Mas. Jadi terus dari teman saya diomongin ke pelatih PB Djarumnya bahwa itu juga salah satu temennya juga. Jadi terus saya dapat rekomen waktu itu jalur audisi khusus waktu itu. Boleh tahu tahun berapa itu Mas? Itu waktu tahun 2003 itu. Berarti tahun itu belum ada audisi umum ya? Belum Ada, karena audisi umum setahu saya itu dimulai 2006 ya. Iya. Ya, sebagai salah satu orang yang masuk lewat audisi khusus Mas. Iya. Bisa diceritakan kesannya waktu masuk di PB Djarum awal-awal itu seperti apa Mas? Awal-awalnya itu ya kalau dulu pertama kali pastinya juga yang biasa deket dari orang tua, tahu-tahu jauh dari orang tua itu ya agak penyesuaian sih. Terus tapi ingat waktu dari kecil juga udah mulai latihan keras, jadi ya saya mikir kalau memang dapat kesempatan kayak gini ya harus saya manfaatin sih Mas. Jadi ya udah dari kecil tuh mindsetnya udah kalau udah terlanjur masuk bulu tangkis ya harus habis-habisan sih harusnya. Saat masuk di PB Djarum ini ada berapa satu angkatan di 2003 yang masuk bersama jenengan? Kalau di 2003 itu mungkin saya sendiri ya, tapi kalau yang mungkin yang tahunnya sama terus sempat masuk ke pelatnas tuh ada yang namanya Engga Setiawan, ya salah satu pelatih PB Djarum juga sekarang. Nah, setelah masuk di PB Djarum, apa yang kemudian Anda peroleh dan itu belum pernah Anda dapatkan di luar PB Djarum Mas, yang mungkin bisa dibagikan kepada para masyarakat? Kalau yang saya rasakan ya dari sisi disiplin, kemandirian itu saya ngerasain banget sih. Terus karena ya mungkin terbiasa sebelumnya atur sama orang tua terus ya Mas ya. Jadi di sini udah harus semuanya mandiri. Jadi saya ngerasa juga kedisiplinan, kemandirian itu sangat pengaruh sih dari kehidupan saya. Terus untuk dari segi badmintonnya juga saya ngerasa lebih serius sih di sini. Saat ikut di PB Djarum ini kan sering ikutkan kompetisi-kompetisi ya. Iya. Boleh diceritakan kompetisi apa yang pernah Anda ikuti dan yang paling bergengsi hingga paling bergengsi itu apa aja yang pernah dengan ikuti selama di PB Djarum? Kalau di sini dulu saya dari kecil tuh ya udah ikut Sirnas terus sih Mas. Jadi juga sering juara juga di Sirnas. Jadi ya waktu itu mungkin waktu Sirnas Mataram itu saya juara satu itu. Saya juara satu. Di tahun? Di tahun 2008. 2008. Ya. Jadi audisi khusus, kemudian sekarang Djarum membuka audisi umum. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apa yang membedakan audisi khusus dan audisi umum itu, dan melihat antusiasme peserta yang sedemikian banyaknya, menurut jenengan ini bagaimana Mas? Sebagai orang yang pernah di dalam PB Djarum. Kalau saya sendiri ya ikut senang sih, ikut senang. Jadi antusias masyarakat sekarang ya semakin
semakin besar ya Mas ya. Jadi untuk yang mau serius di bulu tangkis sih udah seperti ya diwadahkan dari PB Jarum. Jadi ya mungkin kalau bedanya zaman dulu saya nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ya, kompetitifnya ya lebih bagus sih menurut saya. Kalau yang paling berkesan Mas selama Anda di PB Jarum itu apa Mas? Maksudnya dari latihan fisiknya atau dari pola menjaga makan atau apa itu gimana? Diceritakan, bisa diceritakan? Kalau dari saya itu ya hampir semuanya ya. Kalau dari teman juga asik-asik, enak-enak teman. Terus dari latihan itu juga ya pasti berat sih di sini ya. Latihan dari fisiknya itu juga kita di Gembleng zaman saya dulu juga itu masih ada yang program lari ke Colo itu naik gunung gitu. Jadi itu ya lumayan sih. Jadi ya capek sama teman tapi bareng-bareng ya seneng gitu. Ya. Kemudian Anda di PB Jarum ini berapa tahun berarti? Dari 2003 sampai? Saya sampai 2013 awal saya mengundurkan diri. Itu waktu udah dewasa. Nah, setelah Anda mengundurkan diri ini Mas, boleh diceritakan pengalamannya dari sini kemudian kemana dan apa yang dengan kerjakan? Kalau dulu, kalau memang di Jarum sini kalau dewasa memang sudah nggak prioritas ya Mas. Jadi saya dulu punya pemikiran sendiri kalau emang udah dewasa ya mungkin saatnya saya banting setir istilahnya. Jadi saya mutusin untuk ngelatih sambil masih main juga sih. Dulu masih berkaitan dengan bulu tangkis juga? Masih berkaitan dengan bulu tangkis. Waktu itu saya ke PB Sarwendah yang ada di Jakarta Timur. Terus sempat 2 tahun di sana. Terus akhirnya saya dapat channel dari kakak saya di US di Amerika. Terus saya mutusin ke Amerika itu 2014 akhir. Oh, sampai di Amerika. Berapa tahun di sana? 4 tahun itu Mas. Oh, 4 tahun. Sampai 2018 akhir itu. Kok bisa di sana dan bertahan lama itu gimana ceritanya? Apa tetap ada seleksi untuk bisa ngelatih di sana atau enggak? Sebenarnya seleksi enggak juga sih Mas. Enggak juga, cuman ya lebih ya dari channel aja. Terus kebetulan ya di sana juga masih main juga. Bisa main pertandingan gitu. Iya. Kalau berarti ini Anda bisa membedakan ya waktu masih di PB Jarum terus pernah melatih di Amerika Serikat. Yeah. Kalau melihat iklim khususnya olahraga bulu tangkis di Amerika dengan di Indonesia ini seperti apa Mas? Anda melihatnya? Kalau perbedaannya mungkin kalau di Amerika itu masih dia masih tetap mentingin edukasinya ya Mas. Jadi mereka tuh sistemnya latihan pasti sore aja sih. Jadi dalam satu hari itu paling maksimal 2 sampai 3 jam aja sih. Bedanya sama kalau Indonesia yang mungkin yang udah di diklat terutama yang udah di PB besar itu kan pasti pagi latihan terus sore latihan. Mungkin lebih intensitas latihannya yang sana yang lebih kalah sih, kurang padat gitu. Ya. Iya. Berarti jam latihan lebih full di sini. Iya, lebih full di Indonesia daripada Amerika. Selama 4 tahun itu Anda melatih berapa? Ingat nggak ada berapa atlet yang pernah dilatih di Amerika? Waktu di Amerika tuh ya lumayan banyak sih Mas, lumayan banyak. Jadi ya mungkin kalau total ya bisa sampai ya 20 sampai 30-an. Kemudian di sana juga ada kejuaraan-kejuaraan kayak di sini nggak ada sirna seperti itu? Sama di sana juga ada juga, sama di sana juga ada. Jadi iklimnya hampir sama ya? Iya, sama. Ya. Setelah hampir 4 tahun di Amerika, kemudian Anda memutuskan kembali ke Indonesia. Iya. Nah ini setelah kembali ini Anda kemudian kemana? Setelah dari Amerika 2018 itu terus saya pulang ke Indonesia, saya sempat balik lagi ke PB Sarwendah di Jakarta Timur itu selama ya kurang lebih hampir 4 tahun lagi. Jadi terus setelah 2022 itu tahun kemarin saya baru pindah ke PB Champion Klaten. Jadi saat ini Anda di PB Champion Klaten. Iya. Dan uniknya saat ini Anda juga membawa atlet-atlet untuk ikut audisi di PB Jarum. Iya, ya, benar. itu bisa diceritakan Mas, ada berapa atlet yang Anda bawa dan kemudian dari mana saja mereka?
Kalau atlet dari PB Champion sendiri ini dari Sabang sampai Merauke sih. Jadi memang ya kita buka terima dari semua daerah sih. Dari daerah ini jadi yang ikut audisi ini justru yang dari Klaten sendiri mungkin cuman beberapa ya. Terus rata-rata ya kebanyakan dari luar pulau gitu. Kenapa Mas? Mereka kok kan sudah ada di PB Champion kok Iya. pengen masuk ke PB Jarum ini rata-rata kenapa? Dari peserta ini kok mengidolakan di PB Jarum? Karena memang salah satunya kita emang mitra PB Jarum, jadi kita memang arahnya ke PB Jarum. Terus memang mungkin anak-anak juga kalau lihat PB Jarum ya lebih kelihatan seneng aja sih. Karena banyak pemain-pemain dari sini yang masuk ke pelatnas Iya, mungkin ya. salah satunya itu, salah ya? satunya. Oh, ya. Kemudian dari saat ini yang Anda bawa berapa untuk ikut audisi ini? Ini kemarin total saya bawa 21 anak. 21 Itu di usia berapa rata-rata? Ini di bawah usia 13 tahun dan 11 tahun. Untuk sejauh ini anak-anak yang ikut ini sudah ke tahap berapa Mas? Ini sampai tahap turnamen ada 17 anak ini. Hari ini masih main ini. Masih main sampai Iya. hari keempat ini ya? Hari masuk keempat ya? Masuk keempat. Oh, ya. Nah, dari ternyata cukup banyak juga ya dari yang Anda bina kemudian lolos ke hari keempat masih bertahan di Iya. 17 pemain itu. Masih. Ada tips-tips yang jenengan sampaikan ke mereka untuk bisa setidaknya membuat harapan mereka bisa diterima di sini, Mas. Ketika disampaikan ke anak-anak ini tipsnya apa bisa masuk ke PB Jarum? Pasti sih saya kasih tip karena juga dulu saya alumni sini, jadi ya yang pasti dari segi daya juang terus skill, terus teknik, fisik, mental ya saya sampaikan semuanya. Pokoknya harus ya selama di lapangan ya harus nunjukin semaksimal kalian yang udah dilatih waktu di latihan, harus dikeluarin semaksimal mungkin sih. Dari sekian yang pernah Anda latih, sudah ada belum yang akhirnya diterima di PB Jarum ini sampai saat ini? Udah Ada berapa anak? Kemarin terakhir itu masuk ada 2 anak. Dua anak. Yang tahun lalu ya, 2022 ya? Iya. Nah, dari Anda jadi atlet di sini, kemudian Anda melatih dan mempunyai murid atau atlet binaan yang kemudian masuk ke sini. Iya. Melihat iklim seperti ini, menurut Anda ini apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda sebagai seorang atlet bulu tangkis? Karena dulu kalau orang tua sering berpikir bahwa apa sih untuk menjadi atlet ini kan kayaknya belum cerah ya prospek kedepannya, tapi sekarang Anda membuktikannya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Mas bahwa apa yang pernah dengan lakukan hingga saat ini ternyata masih bisa dijadikan sebagai profesi dan itu juga menjanjikan. Ya, kalau dulu tips saya juga harus benar-benar punya passion di bulu tangkis ya. Jadi ya memang rata-rata kadang yang udah lewat dari dewasa itu lebih pilih pekerjaan lain sih Mas. Kalau saya dulu mempercayai bahwa mungkin saya boleh gagal waktu jadi atlet, tapi mungkin saya masih bisa nyoba waktu jadi pelatih. Jadi ya gimana caranya saya bisa jadiin anak buah saya untuk bisa jadi juara aja gitu. Jadi yang mungkin ya bisa ya buat bertahan sampai sekarang. Artinya sampai saat ini masih mantap di dunia bulu tangkis ya, sampai Masih, kapanpun. Masih, sementara masih. Ya, iya. Ya, mungkin itu perbincangan singkat saya dengan Mas Pandu, salah seorang mantan atlet binaan PB Jarum yang masuk melalui audisi khusus dan saat ini beliaunya sekarang menjadi salah satu pelatih di PB Champion Klaten yang juga mengantarkan anak didiknya untuk masuk ke PB Jarum. Semoga bermanfaat obrolan pada sore hari ini dan salam.